Mungkin obrolan ini bakalan agak panas ya, tentang poligami. Ya, seperti yang kita tahu bahwa laki-laki diberi keutamaan oleh Tuhan untuk bisa berpoligami dengan perempuan. Di dalam surat An-Nisa itu dijelaskan bahwa laki-laki bisa memiliki istri bahkan sampai 4 sekaligus. Permasalahannya, coba kita mundur kembali dalam sejarah Nabi. Waktu itu para sahabat dan orang-orang Islam di zaman Nabi, mereka memanfaatkan kebijakan untuk berpoligami dengan sangat-sangat bijak. Di antaranya, Nabi menawari para sahabat untuk berpoligami, yang tujuannya untuk membantu janda-janda yang lemah. Ada janda yang harus berjuang menghidupi anak-anaknya. Kemudian oleh Nabi ditawarkan kepada para sahabat, apakah ada yang mau meramut janda ini? Sehingga istilah poligami di zaman itu adalah sesuatu yang mulia. Saya nggak bilang kalau poligami di zaman sekarang itu nggak mulia gitu. Cuman yang saya perhatikan di lingkungan saya, banyak orang-orang yang menyalahgunakan kebijakan ini. Ada beberapa kejadian yang terjadi dalam kehidupan saya. Ada seorang janda yang punya banyak anak. Dilihat dari ekonominya pun ya sangat-sangat sederhana. Kemudian ketika ditawari, nih siapa nih yang mau meramut janda ini? Dia punya banyak anak yang harus disekolahkan, punya banyak anak yang harus dibiayai. Nyatanya ya laki-laki itu banyak yang nggak mau, banyak yang nolak. Ya karena apa dong alasan dulu para sahabat menikahi janda kalau bukan untuk beramal solih, kalau bukan untuk berbuat baik? Karena dari segi nafsu, penampilan atau kecantikannya aja namanya janda ya udah berkurang jelas, ditambah ekonomi. Justru sebab itulah kenapa dulu itu orang-orang Islam itu lebih dianjurkan berpoligami dengan orang-orang yang lemah. Nah, tapi tidak terjadi pada saat ini di lingkungan saya nggak bilang di lingkungan Anda atau di lingkungan siapapun yang mungkin istilah poligami masih sangat baik. Tapi pada nyatanya gitu, ketika ada janda yang lemah, itu nggak ada yang mau menikahi lagi. Apa alasannya? Jelek kah? Atau kurang memiliki uang, ekonomi, atau apa? Lucunya itu terjadi juga di lingkungan saya bahwa ada janda punya beberapa anak, rumahnya besar, ekonominya bagus, bahkan mantan suaminya itu meninggalkan warisan yang banyak gitu kan. Nah, ketika janda ini baru menjanda gitu, itu gak lama udah banyak banget laki-laki yang menawari untuk poligami. Banyak yang melamar, banyak yang suka sama janda itu. Maksudnya apa? Saya gak menyalahkan apapun ya, semua itu ya hak mereka masing-masing. Cuman yang jadi masalah adalah saya melihat itu semua lucu. Akan-akan mereka mempermainkan istilah poligami. Namanya seorang laki-laki punya hak untuk berpoligami. Bahkan hak itu pun tidak harus dapat restu dari istri pertama. Itu seandainya kita nggak minta izin itu nggak masalah. Bahkan istri pertama itu nggak boleh melarang suaminya untuk berpoligami. Tapi menurut adab baiknya ya untuk menjaga keharmonisan dengan istri pertama ya izin dulu untuk berpoligami. Tapi kalau misalnya gini jatuhnya, ketika orang-orang berpoligami pilih-pilih siapa yang mau saya nikahi lagi, dilihat apakah ini anak orang jandanya masih cukup cantik atau hartanya masih banyak, saya rasa hilang wibawa seorang laki-laki. Saya memang belum menikah dan belum ada di fase seperti itu, tapi jangan sampai saya menjadi orang-orang seperti itu, karena rasanya mereka mempermainkan kebijakan ini. Apa perempuan bisa nerima seandainya kita berpoligami aja dengan cara yang baik dan cara yang benar? Banyak perempuan itu yang hatinya masih tersakiti, ditambah berpoligami dengan cara yang salah. Mungkin bagi perempuan, laki-laki yang seperti itu sudah tidak ada wibawanya lagi. Ya, kita semua laki-laki itu akan menjadi seorang ayah dan seorang suami. Semoga kita bisa menjadi seorang suami yang baik untuk istri kita, menjadi ayah yang baik untuk anak-anak kita.
memiliki keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan barokah. Amin.